Nasional hari ini dilangsungkan di Medan, Sumatera Utara. Perayaan Hari Pers Nasional dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri, pejabat tinggi negara, dan duta besar negara sahabat. Dengan mengangkat tema Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat, perayaan Hari Pers Nasional dimulai sejak 7 hingga 12 Februari tahun 2023. Puncak perayaan Hari Pers Nasional hari ini dilangsungkan dengan berbagai acara, mulai dari diskusi, workshop, hingga pemberian anugerah bidang kebudayaan, pelopor media. Pada perayaan Hari Pers kali ini, Ketua Dewan Pers mendeklarasikan kemerdekaan pers di hadapan seluruh tamu yang hadir. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada insan pers yang turut serta membangun bangsa dan menjadi pers yang berkualitas. Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Dan saya punya pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers. Sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mangkir panggilan penyidik Kejagung untuk diperiksa terkait korupsi BTS Bakti Kementerian Kominfo hari ini. Kejagung RI hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo periode 2020-2022. Namun Menkominfo Johnny G. Plate dipastikan tidak hadir karena tengah berada di Medan menghadiri puncak peringatan Hari Pers bersama Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate dijadwalkan ulang pada Selasa 14 Februari 2023 mendatang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan Johnny G. Plate bersedia hadir Selasa pekan depan. Saya berkoordinasi dengan tim penyidik dari Jampisus Kejaksaan Agung Indonesia dan saya mendapatkan surat yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia terkait dengan ketidakhadiran daripada saksi JGP untuk diperiksa pada hari ini. Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh beliau yaitu adalah bahwa pada hari ini Ratusan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng murah yang digelar oleh Disperindak Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain di Goa, operasi pasar juga diserbu warga di Makassar. Antrean ratusan warga di halaman kantor Bupati Goa ini terlihat saat operasi pasar digelar oleh Disperindak Kabupaten Goa. Antrean terjadi sebelum operasi pasar dibuka untuk warga. Dalam operasi pasar ini warga membeli minyak dengan harga Rp12.500 untuk setiap 1 liternya. Berbeda dengan harga eceran yang dijual di pasaran sebesar Rp14.000. Pembelian dibatasi sebanyak 2 botol untuk satu warga. Selain menjual minyak dengan harga terjangkau, operasi pasar ini juga menyediakan sembako lainnya seperti gula dan cabai. Disperindak Kabupaten Goa menyediakan 1 ton 200 liter minyak dalam operasi pasar ini dan langsung habis dalam hitungan jam. Berapa yang reguler kita dapat? Pegang 16, pegang 17. Berarti ini di Jati nih 2 botol? Iya, per orang 2 botol. 2 botol. Ini ditujukan untuk ASN atau ada warga lain juga? Diperuntukkan untuk umum dan termasuk ASN juga. ASN juga. Karena ASN juga masuk masyarakat umum. Cuma kebetulan tempat pelaksanaannya di kantor bupati. Kantor bupati. Iya. Selain di Goa, Sulawesi Selatan, operasi pasar juga digelar pemerintah kota Makassar di sejumlah kelurahan. Warga rela berdesak-desakan untuk dapat membeli beras dan minyak dengan harga murah.
Untuk dapat membeli beras dan minyak, warga menyertakan fotokopi KTP sebagai syarat hanya warga sekitar yang dapat membeli sembako di operasi pasar ini. Beras. Itu berapa dibeli, Bu? Ya, harganya 42,5. Oh, Iya, ukuran berapa berasnya? 5 kilo. 5 kilo ya, Bu ya? Iya. Ini dibatasi atau gimana, Bu, satu orang? Dibatasi. Satu orang berapa, Bu, dapatnya? Hanya 5 kilo. Hanya 5 beras kilo, ya? saja, iya. Minyak. Minyak? Iya. Berapa harganya, Bu? 13. Itu murah atau gimana, Bu? Murah, termasuk murah. Murah, Bu. Kalau di pasar biasanya berapa? Ya? Iya, Kalau biasa harganya berapa kalau minyak begini? 14. 14. Iya, biasa juga 15. Operasi pasar tahap pertama yang digelar Dinas Perdagangan Kota Makassar ini rencananya akan digelar hingga jelang bulan Ramadan dengan penyalurkan 3 bahan pokok sembako. Mulai dari beras 5 kg, minyak, dan gula berukuran 1 kg. Di Kota Makassar, operasi pasar berada di 53 posko yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Pusat perbelanjaan Transmart menutup permanen 12 gerai yang tersebar di Jakarta dan Batam di tahun 2022. Penutupan ini merupakan imbas pandemi COVID-19 yang membuat pembeli lebih banyak tertarik belanja di online. Industri retail di Indonesia saat ini masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Persaingan harga antar kompetitor yang sangat ketat menyebabkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk ke toko lainnya ataupun toko online guna mendapatkan potongan harga yang lebih menarik. Perusahaan retail PT Trans Retail Indonesia atau yang dikenal Transmart telah menutup 12 gerai pada tahun 2022. Beberapa gerai Transmart yang tutup permanen meliputi Transmart di Mangga 2 Square, Transmart ITC Kuningan, Transmart ITC Permata Hijau, Transmart ITC Cempaka Mas, Transmart Mall Ambassador, Transmart Tamini Square, dan Transmart Kepri Mall Batam. Menurut Vice President Corporate Communication Transmart, penutupan beberapa gerai Transmart di tahun 2022 disebabkan imbas pandemi COVID-19. Fenomena penutupan gerai ini lazim di industri retail. Hal ini juga pernah menimpa restoran hingga hotel karena pandemi. Tak hanya itu, sejak 2022 masyarakat sudah lebih nyaman berbelanja online. Ini pula yang menjadi tantangan kami untuk menarik kembali masyarakat berbelanja di gerai kami. Satria menambahkan untuk tahun ini tidak ada lagi penutupan gerai. Transmart juga mencoba menyusun strategi pemulihan dengan melakukan kerjasama dengan unit bisnis lain untuk menyediakan promo menarik bagi para pelanggan. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Indonesia bersama 4 negara ASEAN mengusulkan kebaya ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage UNESCO. iNews yang akan segera kembali.